Shalom, selamat siang, selamat bergabung kembali di acara Mari Berdoa, Mari Belajar Firman Tuhan Alkitab melalui program Sekolah Sahabat, dan program Anyar adalah tulisan Nyonya White, Roh Nubuat. Kita sebagai umat yang sisa, ya, di akhir zaman diberikan pengetahuan terang tentang kesaksian Yesus, ya, kesaksian Yesus adalah nubuat, apa yang Yesus buat, apa yang Yesus lakukan di akhir zaman. Dan itu semua program datangnya dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Senang kali pada saat minggu ini untuk yang membahas tulisan Roh Nubuat, tulisan Nyonya White dari buku The Prayer. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Sebelumnya, mari kita mulai dengan mendengarkan lagu pujian, lagu pembukaan dari jemaat ini. Silakan. He
Doa buka, kita undang Pendeta Simbolon. Simbolon. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, Maha Pengasih berkata dalam kerajaan surga. Di siang ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas pelindungan, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali pada siang ini kami berkumpul untuk mendengarkan akan firman Tuhan, juga roh nubuat. Biarlah ini dapat menjadi pedoman, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari kami, untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati akan hamba-hamba-Mu yang melayani, yang membagikan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dan dipersiapkan boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan, berkat kekuatan bagi iman kami dalam menghadapi akan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan acara ibadah sepanjang siang ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Pendeta. Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan melalui tulisan roh nubuat dari hambanya Pendeta Didi Simatupang. Selamat siang untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena ada satu kesempatan yang indah kita dapatkan setiap hari dari sekian jam yang kita lalui. Kita boleh asingkan paling sedikit 1 jam untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui belajar firman-Nya, baik dari Alkitab maupun juga dari tulisan-tulisan roh nubuat atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar di pasal yang keempat, bagaimana dari buku doa ini kita pelajari bahwa doa dan penarikan jiwa itu adalah sesuatu yang berhubungan terhadap satu dengan yang lain. Tidak akan bisa dipisahkan hal memenangkan jiwa tanpa doa. Pendeta Gute Mahaedi sudah membahas itu di minggu yang lalu. Hari ini kita mendapatkan judul di pasal yang kelima ini, janji-janji Allah sehubungan dengan doa. Jadi dalam mingguan di mana kita belajar atau membaca roh nubuat untuk 1 minggu ke depan ini, kita akan belajar janji Allah sehubungan dengan doa. Ya, saya kira tulisan ini hampir semua kita pernah merasakannya. Dikatakan, pernahkah kita merasakan saat di mana Allah rasanya terlalu jauh untuk dijangkau? Bahkan permohonan yang kita sampaikan melalui doa kepadanya hanya seperti menggema begitu. Kalau kita berteriak di pegunungan itu, oh katanya di sana ada suara balik ke kita, seperti echo gitu. Rasanya hanya sampai ke plafon rumah, kemudian doa itu balik lagi, tidak terlalu jauh, tidak sampai ke langit, ke surga sana. Oleh karena kita merasa tidak langsung mendapatkan apa yang kita doakan. Seseorang bahkan pernah merasa bahwa Allah mungkin sedang sibuk dengan berbagai permohonan doa lainnya yang nampaknya sangat mendesak atau lebih mendesak dari permohonan saya. Lalu apa yang saya sampaikan kepada Allah itu masuk dalam daftar tunggu yang membutuhkan kesabaran untuk sampai kepada Allah, untuk didengar dan untuk dijawab oleh Allah.
Siang hari ini adalah satu sukacita untuk mengetahui bahwa ada Yesus Kristus yang dengan setia bersama kita, bersama saya, bersama saudara, menolong, mendengar apa yang kita sampaikan, dan dengan setia dia melayani sebagai pengantara kepada Bapa kita yang di sorga. Tuhan berjanji untuk mendengar dan menjawab doa. Di dalam buku Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1078 dituliskan seperti ini. Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Saya kira ini tepat seperti yang dituliskan oleh Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 19, bahwa Allah mendamaikan sorga dengan dirinya itu melalui Kristus. Artinya hanya oleh Kristuslah kita mendapat akses atau mendapat perdamaian dengan Allah di sorga. Sebabnya tulisan ini menyatakan Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Dia telah menjanjikan perantaraan pribadinya menggunakan namanya. Sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, atau atas nama Yesus Kristus. Dia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di sisi si pemohon. Kristus memohon bagi manusia, dan manusia yang membutuhkan pertolongan ilahi memohon bagi dirinya sendiri di hadirat Allah, menggunakan kuasa pengaruh dari Dia yang memberikan hidupnya bagi dunia. Saat kita mengakui di hadapan Allah penghargaan kita atas pahala atau jasa daripada Yesus Kristus, keharuman, wewangian diberikan atas doa syafaat kita. Oh, siapa yang bisa menghargai belas kasihan dan cinta yang luar biasa ini? Saat kita menghampiri Allah melalui kebajikan jasa Kristus, kita mengenakan jubah keimamatannya. Dia menempatkan kita dekat di sisinya, melingkari kita atau memeluk kita dengan lengan kemanusiaannya. Sementara dengan lengan ilahinya, Dia menggenggam tahta yang tak terbatas itu. Ini adalah satu berita yang sangat baik buat kita. Kristus memeluk kita atau melingkari kita dengan lengan kemanusiaannya, sementara dengan lengan ilahinya Dia menggenggam tahta yang tak terbatas itu. Dia meletakkan pahalanya seperti dupa manis di pedupaan tangan kita untuk mendorong permohonan kita, dan Dia berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Artinya kita tidak sendirian di dalam menyampaikan permohonan kita kepada Allah melalui doa, oleh karena kita memiliki Yesus Kristus yang atas jasanya, atas perbuatan baiknya, kita dipakaikan dengan jubah keimamatannya, sehingga kita selalu memiliki hubungan dengan sorga. Karena melalui Yesus Dia peluk kita dengan tangan kemanusiaannya, lengan kemanusiaannya, kemudian dengan lengan ilahinya Dia menjangkau surga. Betapa ini satu kesempatan yang indah untuk kita dapatkan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran kita. Kemudian dalam buku Testimonies for the Church jilid 6 halaman 467, doa-doa sederhana yang diucapkan oleh Roh Kudus akan naik melalui pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka ini yang telah dinyatakan oleh Kristus pada waktu Dia
berkata, "Aku telah membuka dan tidak ada orang yang dapat menutupnya." Dan doa ini bercampur dengan dupa kesempurnaan Kristus akan naik seperti sebuah keharuman kepada Allah kita yang di sorga. Dan hasilnya Allah berjanji untuk mendengar dan Dia akan menjawab doa kita. Ini juga merupakan jaminan yang kita dapatkan. Doa yang sederhana sekalipun. Saya bahkan pernah membaca satu tulisan, ini sering dipakai sebagai ilustrasi khotbah. Ada seorang anak kecil berada di sebuah taman seperti sedang bertelut begitu, sedang berdoa, tapi dia hanya mengucapkan abjad dari A sampai Z, tapi dengan nada dua. A, B, C, D, E, F, G, kalau bahasa kita, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian dia ulangi lagi A, B, C, D, karena mungkin permohonannya agak banyak. Lantas kakeknya memperhatikan, kemudian setelah dia selesai, dia tutup dengan kata amin, ditanya, apa yang sedang kau lakukan, nak? Ya, cukup. I'm praying, dia katakan, saya sedang berdoa. Tapi saya tidak bisa memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat, oleh karena keterbatasan pengetahuannya. Dia hanya mengucapkan, dia katakan, saya tahu bahwa Allah akan merangkai huruf-huruf itu menjadi kalimat yang indah untuk sampai kepadanya. Doa yang sederhana dengan kepolosan atau ketulusan nanti kita akan lihat. Bahkan di dalam buku yang berikutnya, dalam Testimonies for the Church halaman jilid 1 halaman 121 dikatakan, saya melihat bahwa setiap doa yang dilayangkan dengan iman dari hati yang jujur akan didengar oleh Allah dan dijawab. Dan yang mengirimkan permohonan si pendoa itu akan mendapat berkat ketika dia sangat membutuhkannya, dan itu sering apa? Sering melampaui harapannya. Alkitab sudah katakan, Allahku akan menjawab atau memenuhi segala keperluan kita melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kemudian tidak satu pun doa orang suci sejati yang hilang jika dilayangkan dengan iman dari hati yang jujur. Ya, mungkin kalau sebuah roket ditembakkan, walaupun sudah canggih, bisa saja dengan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, alat tersebut mungkin bisa meleset arahnya, tujuannya ke sini, larinya ke sana. Tapi tak satu doa pun dari orang kudus, orang suci yang sejati yang akan hilang bila mana itu disampaikan atau dilayangkan dengan iman dari hati yang jujur. Kita perlu banyak menggunakan kesempatan ini, khususnya saat kita akan pergi untuk memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan yang kita alami, yang kita terima. I will go. Kita perlu persiapan dengan doa yang dilayangkan dengan iman dan disertai dengan hati yang jujur. Dan doa itu pasti tidak akan kemana-mana. Dia akan tertuju kepada Allah dan kita akan mendapatkan hasilnya. Yang terakhir, dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 631 dan 632. Berdoa sebagaimana Nehemia berdoa pada saat dia membutuhkan adalah sumber yang diperintahkan oleh orang Kristen dalam keadaan ketika bentuk doa lain tidak mungkin dilakukan. Kita ingat bagaimana Nehemia berdoa sebagai seorang yang sibuk melakukan pekerjaannya pada waktu itu, sebagai seorang juru minuman raja, mendengar ada kabar
sesuatu yang yang menurut pemikirannya pada waktu itu adalah sesuatu yang parah sekali, di mana keadaan di Yerusalem temboknya hancur, pintu gerbangnya sudah habis terbakar. Kemudian pada waktu dia mendengar berita itu, rasanya dia tidak bisa tinggal diam. Beban dia rasakan, berkabung dia. Dan apa yang dia lakukan adalah berdoa. Sebabnya dikatakan di sini, bekerja keras dalam kesibukan hidup, penuh sesak dan hampir kewalahan dengan hal yang membingungkan. Dalam kondisi seperti itu, dapat mengirimkan permohonan kepada Allah untuk bimbingan ilahi. Siapapun, para pelancong, baik melalui laut, darat, ketika terancam bahaya besar, dapat menyerahkan dirinya untuk mendapatkan perlindungan surga. Pada saat-saat kesusahan atau bahaya yang tiba-tiba, hati mungkin mengirimkan seruannya untuk meminta pertolongan kepada Dia yang telah berjanji pada dirinya sendiri untuk datang membantu orang-orang yang setia dan beriman kapanpun mereka memanggilnya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi jiwa, jiwa yang terbebani dengan kesedihan dan perhatian, atau yang dengan ganas diserang oleh godaan, dapat menemukan kepastian, dapat menemukan dukungan, pertolongan dalam kasih dan kuasa yang tidak terbatas, yang tidak pernah berhenti dari Allah yang memelihara perjanjian itu. Ini adalah satu berita sukacita yang kita dapatkan. Dan kita lihat dalam pengalaman daripada Nehemia. Dia berdoa, dia mengakui mungkin ada sesuatu yang salah yang kami lakukan sehingga kami patut untuk mendapatkan katakanlah ganjaran ataupun pelajaran, karena di dalam kehidupan ini hal-hal yang kita lewati sebagai sebuah pergumulan pun terkadang juga adalah baik digunakan oleh Allah untuk menolong kita lebih mengenal akan kasih-Nya. Sebabnya pada waktu itu Nehemia pun berdoa. Dia berdoa kepada bangsanya, dia berdoa kepada mungkin kesalahan-kesalahan yang ada, dan dia berdoa memohon belas kasihan Allah agar kiranya Tuhan memberikan telinganya, agar kiranya Tuhan melunakkan hatinya untuk menjawab apa yang dimohonkan kepada Tuhan, kepada Allah. Hal yang sama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah pelayanan yang kita emban, untuk merespon jawaban whom shall I send, atau siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku. Lalu kita jawabkan, I will go. Ini aku Tuhan, aku akan pergi. Maka tentu ada tantangan yang kita hadapi, ada bahaya di depan sana, ada kesusahan barangkali yang kita akan hadapi juga. Tetapi ada satu pertolongan yang tidak akan berhenti dari Allah yang telah berjanji untuk menyertai pelayanan kita bahkan sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam membaca dan merenungkan pekabaran melalui tulisan inspirasi Roh Nubuat dalam pekan ini, khususnya di hari ini, agar kita semakin dikuatkan dalam mengemban tugas dan pelayanan kita. Demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Simatupang, Pendeta Didi yang sudah menyampaikan bahan bacaan satu pasal dari tulisan Roh Nubuat. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita.
Kita akan masuk kepada pendalaman Alkitab dari hamba Tuhan Pendeta Gibson Sinaga. Saya lihat sudah ada tiba dia. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan lagu pujian yang satu ini. Amin. Silakan Pendeta Gibson Sinaga. Baik, Anak Medan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat siang Pendeta. Terima kasih Pendeta Samuel Simorangkir yang sudah mengingatkan dan memberikan motivasi bagi kita dalam belajar bersama firman Tuhan dan berdoa pada siang hari ini. Berterima kasih juga kepada yang ambil bagian, partisipan, dan hamba Tuhan Pendeta Didik Simatupang yang sudah mendahului akan pekabaran melalui pena inspirasi, kutipan-kutipan yang sangat menguatkan, yaitu bagaimana kita berdoa. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan akan tayangan ini, baik yang ada di ruang virtual ini maupun yang ada di Facebook live streaming, tentu merupakan sukacita bagi kita bisa belajar akan pelajaran sekolah sahabat kita, dan saya yakin bila mana nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada beberapa di sini hamba-hamba Tuhan yang akan siap menemani saya untuk memberikan penjelasan ataupun masukan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada siang hari ini, sebagaimana hari ini tanggal 3 Mei, bahwa kita akan mempelajari satu pelajaran, tidak terasa saudara, kita sudah tiba dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu The Promised Land ataupun Tanah Perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam hal ini kita belajar bersama. Saya coba mereview kembali bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan yang sudah lewat dari sahabat petang sampai hari Minggu dan hari Senin ini. Tentu ayat hafalannya dikatakan, jadi jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi, dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Nah, itu makanya dalam
pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini, bagaimana kegagalan bangsa Israel menjadi bangsa yang terpilih. Apakah ini juga bisa menjadi kegagalan kita sekarang pada zaman ini? Nah, umat pilihannya dan umat kesayangannya, Tuhan telah memilih secara khusus orang Israel atau Ibrani menjadi bangsa Tuhan. Allah yang bertindak dalam pilihannya yang menjadi rahasia Allah. Sesuai dengan rencana Allah, orang Israel menjadi raja dan imam, menjadi teladan bagi bangsa lain. Nah, hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempelajari tanah perjanjian itu. Saya hanya 3 slide, ya. Tentu kita akan banyak karena ini adalah sebuah satu history ataupun sejarah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita dalam tanah perjanjian ini ada hubungannya bangsa Israel sampai sekarang ini. Mengapa, saudara-saudara? Kalau saudara ingat dan kita tetap melihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada antara satu peristiwa yang tidak berkehabisan, yaitu antara Palestina dan Israel. Bahkan konflik berurusan sampai hari ini. Nah, jangan lupa, ada 2 perjanjian yang dipertahankan oleh bangsa Israel sampai hari ini, saudara-saudara. Apa itu perjanjian itu? Ada yang disebut yang pertama, yaitu Abrahamic Covenant, atau perjanjian Ibrahim-Abraham. Dan yang kedua adalah Davidic Covenant. Davidic Covenant adalah perjanjian Daud. Nah, tapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita tidak akan membahas mengenai pelajaran perjanjian terhadap Daud atau Davidic Covenant. Kita akan mempelajari tentang Abraham atau perjanjian kepada Abraham. Mengapa, saudara-saudara? Karena kita tidak perlu, karena perjanjian kepada Abraham itu sudah jelas yang akan kita pelajari, bahkan sementara pelajaran sekolah sahabat kita ini mengutip akan perjanjian tersebut. Tetapi dalam perjanjian kepada Daud, ini tidak kita oleh karena mengenai kekuasaan dan kerajaan daripada pemerintahan Raja Daud. Nah, perjanjian Abraham, keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan. Dan itulah yang dituntut oleh orang Israel sampai hari ini, saudara-saudara. Dan ini sudah dijanjikan bahwa akan menjadi atau pewaris, yaitu tanah Kanaan. Nah, tetapi benarkah demikian, saudara-saudara? Apakah Allah menjanjikan itu kepada Abraham? Nah, perlu kita ingat bahwa perjanjian itu antara Allah kepada Abraham adalah bersyarat. Nah, ini saudara-saudara, ya. Apakah benar Allah menjanjikan itu kepada Abraham? Ketika janji Allah kepada Abraham, dia bahwa keturunannya akan mewarisi, yaitu tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan tersebut. Tetapi perlu kita ingat bahwa perjanjian itu adalah bersyarat. Itu makanya kalau kita baca dalam Imamat pasal 26, ayat 27 sampai 33, kalau kita simpulkan apa itu, saudara-saudara? Mengapa dikatakan perjanjian Allah itu kepada Abraham adalah bersyarat? Imamat katakan seperti ini. Kalau kamu tidak setia, ya, kalau kamu tidak setia, Allah katakan, aku akan melemparkan kamu. Aku akan menyerahkan kamu kepada bangsa lain. Bahkan juga dikatakan, kalau kamu tidak setia terhadap aku, kata Allah, bahwa persembahanmu pun tidak akan kuterima. Bahkan itu menjijikkan kepada aku. Nah, kalau saudara baca kembali dalam Ulangan pasal 28, firman Tuhan katakan seperti ini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar suaraku, ketetapanku. Ini saudara-saudara kenapa dikatakan bersyarat? Itu makanya ketika dikatakan benarkah Allah menjanjikan itu kepada Abraham, dan dari sini, dan dari beberapa pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah pelajari, memang benar, saudara-saudara. Dan itulah yang selalu diulang-ulangi kepada Ishak,
Yakub, bahkan Yusuf kepada anak Yakub. Bahkan selalu diulang-ulangi, itu makanya Yakub sampai katakan kepada anaknya itu, jika aku mati, maka tulang-tulangku akan kau bawa ke negeri Kanaan. Mengapa, saudara-saudara? Karena ia mengingat akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan janji kepada nenek moyangnya untuk tanah perjanjian yang Allah katakan itu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian tersebut. Jadi itu yang mereka tuntut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Itu yang dituntut oleh bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian asal orang Israel itu. Karena janji Allah kepada Abraham adalah kekal, yaitu walaupun bersyarat, dan janji itu juga sampai kepada Musa. Itu makanya Musa memerintahkan kepada mereka harus rebut kembali yang sudah dijanjikan oleh nenek moyang kita dari Allah itu. Bahkan harus kita ambil kembali. Yang sebenarnya tanah perjanjian itu sudah mereka kuasai sebenarnya. Tetapi Tuhan juga sudah menjamin mereka untuk mendapatkan tanah perjanjian itu dengan menyerahkan Israel atau menyerahkan musuh-musuh mereka dengan mengusir penduduk asli yang ada di sana yang dapat untuk mengganggu orang-orang Israel. Mereka sudah kuasai sebenarnya, saudara. Tetapi bangsa Israel ini yang selalu kita lihat dan kita ketahui, mereka tidak setia terhadap Tuhan. Dan mereka melakukan perjinahan rohani mereka kepada Tuhan, yaitu melenceng, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa istilahnya, bangsa Israel itu, mereka sering dikatakan half-hearted, setengah-tengah hati. Ini jam mereka beribadah kepada Tuhan, jam berikut kemudian mereka jauh daripada Tuhan. Itu yang membuat mereka merasa bahwa perjanjian itu yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya mereka sudah kuasai, tetapi mereka tidak menyadari, saudara-saudara. Maka Alkitab dalam Imamat pasal 26 menyatakan seperti ini, aku akan mencerai-beraikan dan menyerahkan umatnya kepada bangsa-bangsa lain. Itu makanya saudara-saudara, ketika Allah melihat bangsa Israel ini half-hearted, tidak setia kepada Tuhan dan melakukan penyimpangan, melenceng dari Tuhan, maka tak heran kalau kerajaan itu terbagi, yaitu kerajaan Yehuda Selatan itu dia dibuang ke Babylon, dan kerajaan Israel Utara itu dibuang ke Asyur, bahkan bangsa lain. Nah, akhirnya bangsa itu tercerai-berai seperti yang dikatakan Allah dalam Imamat pasal yang ke-26. Sama seperti inilah sindiran oleh Allah kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan utara bangsa Israel, menggambarkan seperti anak-anak daripada Hosea. Ketika Allah katakan, loh Ami, anak Hosea yang pertama, engkau bukanlah umatku lagi. Loh Ruhama, engkau tidak kukasihi lagi. Bah Yisril, engkau akan dicerai-beraikan, bahkan ditabur ke bangsa lain. Nah, inilah saudara-saudara menjadi gambaran atau sindiran kepada bangsa Israel yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah menguasai dan mereka sudah menyatakan bahwa perjanjian antara Allah kepada Abraham itu adalah benar adanya. Setelah bangsa Israel dicerai-beraikan, maka mulailah mereka sadar, saudara-saudara. Lantas mereka mengambil kembali. Mereka berencana mengambil, bahkan mereka menyadari sampai mereka muncul dalam istilah waktu, kalau kita ingat pada waktu ada gerakan Zionis, ya saudara-saudara, kalau tahu Zionis ini muncul dan mereka merebut kembali. Kalau saudara search dalam Google itu Zionis apa, yaitu gerakan Yahudi yang akan merebut kembali. Mereka mulai menyadari. Itu makanya pada tahun 1948 PBB sudah memerdekakan mereka, tetapi dikatakan mereka walaupun lupa akan janji Tuhan itu, mereka sudah menyadari. Itu makanya mereka kembali mengakui, dan akhirnya PBB memberikan kemerdekaan kepada mereka, dan walaupun harus mendapat tanah perjanjian itu yang disebut dengan Abraham Covenant tadi. Perjanjian Abraham tadi. Nah,
Apa yang menjadi masalahnya dalam pokok pelajaran kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada satu yang akan kita pelajari secara alkitabiah. Ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya rindu, adakah di antara kita membaca salah satu yang sukarela dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7? Adakah yang sukarela untuk membacakan Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7? Kejadian 12 ayat 7 kan pendeta? Ya, silakan Ibu Pendeta pastinya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Terima kasih Ibu Pendeta. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ada di sana dikatakan bahwa aku akan memberikan keturunanmu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan atau berkomentar tentang tafsiran ayat ini. Mungkin Ibu bisa baca kembali dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 ini? Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkannya segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakannya kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Baik, terima kasih. Lihat Bapak Ibu Saudara, menurut Rasul Paulus, dia memberikan komentar tentang ayat Kejadian pasal 2 ayat 12 ayat 7. Dikatakan bahwa di sana aku akan memberikan negeri ini kepadamu, sama halnya dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 bahwa ada kata keturunan yang di sini artinya kata keturunan itu adalah singular atau satu, bukan jamak. Bukan keturunan-keturunanmu, bukan plural. Itu makanya diartikan oleh Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 16 kepada keturunanmu, bukan kata-kata keturunan-keturunanmu seolah-olah banyak, tapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu. Jadi kalau begitu, siapakah yang dimaksud kepada keturunanmu tadi? Yang sudah dibacakan oleh tulisan Rasul Paulus. Yaitu janji itu sebenarnya Paulus katakan dan sampaikan dalam komentar melalui Kejadian pasal 2 ayat 7 sebenarnya dijanjikan kepada Kristus. Jadi ketika dikatakan keturunanmu akan mewarisi tanah perjanjian itu, siapa sebenarnya yang akan mewarisi negeri perjanjian itu? Seharusnya saudara-saudara, negeri perjanjian itu atau janji itu kepada Kristus. Tetapi mengapa Paulus mengatakan itu ditujukan kepada Kristus? Nah, saya minta kembali Ibu Pendeta membaca dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama. Atau Injil Matius pasal 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terima kasih. Mengapa Paulus menunjuk dalam Galatia tadi bahwa sebenarnya janji itu ditujukan kepada Kristus? Karena Matius juga mengakhiri Yesus itu juga disebut atau Kristus itu disebut anak Abraham dan juga anak Daud. Dan janji Abraham kepada Daud seharusnya menunjuk kepada Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ya, bagaimana dengan kita? Yang mana inilah merupakan menjadi satu kabar gembira kepada kita. Ayat terakhir, Ibu Pendeta, Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, saudara-saudara. Nah, ini Galatia pasal 3 ayat 29 katakan, kita adalah anak-anak Abraham juga.
yang merindukan yaitu tanah perjanjian, tetapi tanah perjanjian kita sekarang yaitu surgawi, yaitu the promised land adalah surgawi. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita perlu lagi merebut tanah perjanjian yang ada di tanah Israel sana? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita sekarang ini merindukan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan surgawi yang akan kita raih. Sama seperti Yesus. Ketika dia berada di dunia ini, saudara-saudara, Yesus tidak ribut itu. Yesus tidak katakan, ini tanah Israel ini milik nenek moyangku, ini janji kepadaku, saya akan rebut ini. Yesus tidak katakan seperti itu. Bahkan dia juga tidak mau. Dan dia tidak punya rencana merebut tanah perjanjian itu juga. Sama halnya dengan kita sekarang. Kalau dikatakan tanah perjanjian itu, saudara dan saya, kita semua, baik yang siapapun yang menyaksikan akan tayangan ini, kita adalah disebut keturunan Abraham, anak-anak Abraham yang tetap mendapat janji tersebut atau perjanjian Abraham itu. Sehingga bedanya adalah kita saat ini bukan lagi untuk mau merebut atau meraih tanah Israel yang ada sekarang ini, tetapi kita merebut dan meraih bagaimana kita tetap setia agar kita mendapat tanah Kanaan surgawi. Tuhan memberkati kita, dan inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih Pak Pendeta Gibson Sinaga, luar biasa. Untung pendeta ajar, kalau enggak kita akan kehilangan berkat siang ini. Sebelum kita doa tutup, ya, jadi apa yang mau kita bagikan kepada orang lain, kita harus tiba di tanah perjanjian dengan menurut Tuhan, oleh karena Tuhan yang menjadikan kita menurut. Kita akan mendengar lagu pujian, lagu tutup, ya, kemudian nanti doa tutup, kami undang Ibu Pendeta Simon Rangkir berdoa nanti ya, doa tutup ya. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Jemaat Beji. Jangan mati.
kita satukan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang ada di sorga, Bapa yang baik, Engkau adalah Khalik Allah pencipta kami, yang menciptakan langit dan segala isinya. Begitu juga Tuhan, atas kehidupan kami pada siang hari. Tuhan di sorga, pada siang hari ini, kami umat-umat-Mu boleh berhimpun melalui Zoom online ini Tuhan, wilayah 11 untuk mempelajari satu pelajaran yang begitu baik pada siang hari ini melalui pelajaran sekolah sahabat yang telah dibawakan oleh pendeta GF Sinaga. Biarlah melalui pelajaran yang baru saja kami dengarkan, ini boleh mengubah hidup kami Tuhan. Terlebih di dalam pelajaran sekolah sahabat kami pada hari Senin ini, yaitu Tanah Perjanjian, yang Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu, yaitu Abraham. Engkau telah berjanji kepada Abraham, Tuhan akan menuntun kemanapun mereka pergi Tuhan. Karena penurutan dan kesetiaan dari Abraham, Tuhan juga yang memberikan kepada mereka berkat dan kehidupan yang berlimpah bagi keluarga dari hamba-Mu Abraham. Tuhan di sorga, pada siang hari ini Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan kami juga boleh berubah hari demi hari. Di dalam kehidupan kami yang lama, boleh kami juga Tuhan mengubah hidup kami supaya kami boleh menghidupi atau mencontoh teladan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkati pendeta GF Sinaga yang telah menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kami ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau tambahkan hikmat akal budi, Engkau berkati juga keluarga dan pelayanannya di PJ Tuhan. Berkati juga penasihat kami, Bapak Pendeta Simorangkir, Engkau juga berikan kesehatan sehingga di dalam pelayanan di wilayah 11 ini bertambah berkat Tuhan kepada kami. Kami juga hamba-hamba Tuhan boleh semangat lagi untuk membawa jiwa kepada-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang satu hari ini di dalam segala aktivitas kami. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan juga yang memberikan kesehatan, menjauhkan dari kami penyakit yang mewabah pada saat ini, yaitu COVID-19. Kau berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam waktu Amerika, New Jersey, selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat tengah malam bagi saudara yang di Eropa. Puji Tuhan kita dapat berbakti kembali pada hari Minggu ini, tanggal 2 Mei tahun 2021. Baik saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran kita. Pada minggu ini kita memiliki satu judul yang untuk kita pelajari sepanjang minggu dengan judul Benih Abraham. Pendeta Muda Tulus sudah memimpin kita di acara pembukaan kita. Dalam Keluaran 19 ayat 5 adalah ayat tema kita atau ayat hafalan kita untuk sepanjang minggu ini. Di sana katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi pada saat kita lihat bagaimana perjanjian kepada Abraham ini juga akan menjadi bagian kita tentunya sebagai benih-benih Abraham, kepada kita diberikan apa? Janji-janji berkat, tetapi pada saat yang bersamaan kepada kita juga, dan juga kepada Abraham dan juga kepada bangsa Israel, perjanjian-perjanjian itu memiliki apa? Unsur penurutan yang harus kita ikuti. Bukan kita menurut sekali lagi supaya kita diselamatkan, tetapi kita menurut karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, dan jika kita penurutan itu adalah apabila kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan mendengarkan firman kita sendiri, bukan mendengarkan kata hati kita sendiri, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini dikatakan judul kita adalah di atas segala bangsa. Jadi ada satu satu hal yang seakan-akan wah hebat dia ini ya. Dia menjadi apa? The king of the universe atau bangsa di atas segala bangsa. Apa artinya kalau benih-benih Abraham itu dinyatakan sebagai memiliki posisi, memiliki kedudukan di atas bangsa-bangsa yang lain.
Ya, apakah itu menandakan kehebatan kita, berkuasanya kita, kuat atau kuasanya kita? Mari kita lihat pelajaran kita pada malam hari ini. Pelajaran kita dimulaikan dengan ayat yang tertulis dalam Ulangan 7 ayat 6. Sana dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa-bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, untuk menjadi umat yang apa? Dicintai atau disayang oleh Allah. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Pelajaran sahabat kita katakan bahwa Tuhan telah memilih secara khusus orang Ibrani, orang Israel, untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia. Kata yang diterjemahkan special, bahasa Inggrisnya special, tapi bahasa Indonesianya apa? Kesayangan itu ya. Kata yang diterjemahkan kesayangan atau spesial dalam ayat ini adalah bahasa Ibraninya segula, yang dapat berarti harta yang berharga atau yang disayang ya, yang disayang, yang dijaga, spesial oleh Allah, harta yang berharga. Hal penting yang perlu diingat juga adalah pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya. Jadi ini bukan karena ada sesuatu yang telah berhasil dibuat oleh Abraham, sesuatu yang berhasil telah dibuat oleh bangsa Israel, tetapi khususnya kepada bangsa Israel ya, Ulangan 7 ayat 6, tetapi pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya. Satu pernyataan kasih karunia-Nya. Tidak ada, pelajaran sahabat kita, dan kita akan lihat ya tambahan kita ya. Tidak ada sesuatu pun yang ditemukan di sini yang merupakan tindakan manusia yang melayakkan mereka menerima kasih karunia tersebut. Jadi kasih karunia Allah itu bukan karena saudara sudah bikin ini, saudara bikin itu, hebat ini dan itu. Tetapi Allah apa? Allah yang memberikan itu secara apa? Cuma-cuma. Karena apa? Kasih karunia-Nya. Tidak ada tindakan manusia. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang datang kepada kita yang tidak layak. Yang tidak layak. Bacalah Yeskiel 16 ayat 8. Bagaimanakah ayat ini menolong menjelaskan pemilihan Allah akan orang Israel. Yeskiel 16 ayat 8, ya seperti kita diminta untuk baca, di sana dikatakan, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Apa yang Allah lihat dari orang Israel? Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Ini bahasa manusia memang gamblang sekali ya. Dengan kata lain, manusia ini penuh dengan nafsu duniawi dan sampai apa ya? Sampai di luar batas, sampai Tuhan harus menutupi auratnya. Begitu hebatnya ya. Tuhan melihat bagaimana mereka itu apa ya? Bukan cinta kepada Allah, tapi cinta berahi mereka, atau ketelanjangan mereka, keberdosaan mereka dengan kata lain. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu, engkau aku punya. Ya. Jadi dengan kata lain, walaupun keadaan mereka itu sangat-sangat memalukan, sampai Allah harus cover, sampai Allah harus tutup mereka, auratnya dengan kata lain. Itulah menandakan mereka itu sangat tidak layak, tapi Allah yang melayakkan. Nah, ini satu statement yang ditulis oleh G.A. Thompson dalam satu komentator Alkitabnya. G.A. Thompson katakan ini. Mengapa orang Israel dipilih oleh Yahweh? Itu tidak dapat dimengerti. Tidak ada yang dapat mengerti berdasarkan Yeskiel 16 ayat 8. Waduh, ini bagaikan Anda melihat orang yang terkapar. Kalau di Amerika mungkin ada orang apa ya? Ada orang homeless mungkin ya. Tidak ada homeless yang telanjang. Tapi bayangkan kalau sampai ada homeless yang telanjang di pinggir jalan, lalu kita apa? Kita ambil orang tersebut untuk menjadi pendeta di jemaat kita. Ya seperti begitulah ya. Jadi itu tidak dapat apa? Tidak dapat dimengerti. Israel adalah sekelompok kecil orang tanpa budaya dan martabat yang besar. Tidak memiliki kualitas pribadi yang istimewa yang dapat menjamin pemilihan itu. Pemilihan itu adalah tindakan Allah semata-mata. Alasan utama pemilihan itu adalah rahasia kasih ilahi. Tidak dapat kita tak ketahui. Itu adalah rahasia ya. Tapi kenyataannya adalah Allah mengasihi Israel dan memilihnya karena menghormati janjinya kepada bapa-bapa sebelumnya ya. Israel dipilih karena jasa Allah kepadanya. Dia telah dimerdekakan dari perbudakan Mesir melalui satu pertunjukan kuasa Allah. Mengizinkan Israel mengerti kenyataan luar biasa ini dan menyadari bahwa dia adalah umat yang suci dan harta yang istimewa. Itu begitu hebat ya. Budak-budak ini di Mesir, tapi menjadi umat yang istimewa ya.
Oleh karena itu, semua kecenderungannya untuk menyerah dalam status mulia itu adalah satu celaan yang apa? Yang ekstrim. Ya, jadi katanya kalau sampai mau berbangga, kenapa sampai mereka? Dengan kata J.A. Thompson katakan, kalau sampai orang Israel itu membanggakan diri mereka, itu adalah satu apa? Satu celaan, karena tidak ada yang mulia dari mereka. Pelajaran sahabat kita katakan, sesuai dengan rencana Allah, orang Israel akan menjadi raja dan imam. Dalam satu dunia yang jahat ini, mereka akan menjadi raja-raja. Secara apa? Bukan secara fisik, bukan secara kuat kuasa, tetapi secara moral dan rohani. Mereka akan menang atas dunia yang berdosa. Seperti tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6. Sebagai imam-imam, mereka mendekat kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, dan persembahan korban. Sebagai perantara Allah dan orang kafir, mereka melayani sebagai pengajar, pengkhotbah, dan nabi, dan menjadi contoh kehidupan yang suci, alat surga untuk menjelaskan agama yang sesungguhnya. Jadi, pada saat mereka dikatakan sebagai umat yang besar, berkuasa, kesayangan Tuhan yang dipilih itu bukan untuk membawa mereka menjadi umat yang sombong, dengan kata lainnya. Inilah pertanyaan bagi kita, pertanyaan di akhir pelajaran sekolah Sabat ini ya, untuk hari ini. Lihatlah anak kalimat dalam ayat kita pada hari ini, di mana Tuhan berkata bahwa mereka akan berada di atas bangsa, di atas segala bangsa di bumi. Mengingat seluruh dunia telah diajar mengenai nilai kerendahan hati dan bahayanya kesombongan. Apakah pendapat Anda mengenai maksud ayat di atas? Dalam cara-cara apakah mereka menjadi di atas semua orang? Haruskah kita menerapkan hal itu tersebut untuk kita sebagai jemaat? Seringkali kita berpikir, kita menyatakan pada orang, oh kita umat sisa ini. Umat sisa. Dan bahkan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang bahkan sudah melihat bukan hanya bahwa umat Advent itu sebagai umat sisa, tetapi mereka adalah umat sisa dari yang sisa. Dan sudah ada yang mengatakan bahwa umat Advent sudah menjadi Babylon. Maka mereka katakan, oh keluar dari Babylon, ikut kami sebagai Advent yang lebih bagus daripada umat Advent hari ke-7 dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal ya, yang mengambil kutipan-kutipan yang salah dari Nyonya White dan lain sebagainya, dan menganggap diri mereka itu adalah yang lebih murni daripada Advent yang sudah menjadi Babylon. Itu adalah satu pandangan yang apa? Yang boleh kita lihat apakah ini pertama-tama pandangan dari segi teologi yang benar, berhasil menginterpretasikan pernyataan Nyonya White secara benar, tidak benar, saudara-saudara ya. Dan itu bukan menunjukkan kerendahan hati dan menunjukkan bagaimana bahaya kesombongan itu telah menjadi bahagian mereka yang menyatakan diri mereka sebagai umat yang di atas dari segala-galanya ya. Itulah bahayanya. Jadi mari kita coba melihat pelajaran kita pada malam hari ini. Apa arti kata spesial? Pada saat Tuhan mengatakan bahwa kita adalah umat kesayangannya, spesial ya. Dalam arti apa kita itu menjadi umat yang spesial? Nah, Ulangan 7 ayat 6 katakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih. Dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bahasa Inggrisnya, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. Jadi kata kesayangan itu adalah special treasure, harta yang berharga, harta yang spesial. Kesayangan atau special treasure itu seperti pelajaran sahabat kita katakan berasal dari bahasa Ibrani segula, ya, yaitu berarti possession atau kepunyaan, properti, milik atau harta benda atau harta yang berharga. Ya. Berharga dalam arti apa? Berharga dalam arti apa nih orang Israel? Dan pada saat Tuhan katakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi orang yang berharga. Dalam arti apa? Ya, kita seringkali melihat bahwa kekuatan, kebesaran, kemuliaan kita itu dari segi apa? Kuantitas. Dari segi jumlah.
Wah, kita ini bangsa yang besar. Kenapa? Wah, kita negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena kita paling banyak, kita punya apa? Bom nuklirnya kita paling banyak. Jadi ada jumlah-jumlah yang kita miliki. Dan ada organisasi atau agama-agama di dunia kata, oh kita yang terbesar. Kenapa? Karena pengikut kita yang banyak, berarti kita yang benar. Kenapa? Karena kita jumlahnya besar. Daripada itu, mereka itu yang, dan sebutkanlah yang lain, itu kecil. Umat Advent itu kecil. Nggak seberapa dengan jumlah kita yang besar. Tetapi pada saat Tuhan menjadikan umat Israel, ya, menjadi umat kesayangan, special treasure. Apakah itu dalam jenis atau dalam bentuk kuantitas, jumlah? Kalau dari segi jumlah, nggak tepat orang Israel. Kenapa? Kita sudah baca ayat 6, ayat 7, Ulangan 7, ayat 7 katakan apa? Aku memilih engkau, ayat 6 bicara tentang harta kesayangan Tuhan, atau ya dipilih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ayat 7 katakan apa? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Hati Tuhan terpikat olehmu bukan karena kamu apa? Banyak jumlahmu. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil? Paling kecil dari segala bangsa. Jadi kalau kita melihat pilihan Tuhan itu seringkali bukan dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas. Sejarah ataupun kalau kita melihat kisah-kisah di Alkitab ya, bagaimana Gideon ya ingin melawan ya bangsa yang menjajah mereka. Tuhan apa? Mengangkat Gideon untuk menjadi pemimpin. Wah, pertama-tama Gideon pilih apa? Seluruh umat-umat Israel yang bersedia untuk berperang dengan dia. Banyak jumlahnya. Lalu kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan apa? Mulai mengurangi satu demi satu demi satu. Sampai akhirnya dari puluhan ribu tinggal 300 orang. Tinggal 300 orang. Kenapa? Karena bagi Tuhan, di mata Tuhan itu bukan dari segi kuantitas, jumlah yang banyak, tetapi dari segi kualitas. Tetapi dari segi kualitas. Dan itu yang diutamakan Tuhan. Nah, kualitas apa? Kualitas apa yang dapat diharapkan? Mungkin belum saat itu dimiliki oleh orang Israel yang baru apa? Yang hidup dalam penawanan di Mesir, ya. Tetapi kualitas apa? Kualitas apa yang diperoleh, diharapkan dari mereka, ya. Inilah disinilah kita kembali ke ayat sebelumnya. Sebab engkaulah umat yang apa? Yang kudus. Kualitasnya bukan kehebatan mereka, dipilihnya mereka bukan karena mereka besar, mereka paling kecil. Tetapi kualitas kekudusan itu apa? Dilihat, diinginkan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itulah mereka dipilih dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, kualitas kekudusan, kadosh. Ya, kudus bahasa Indonesianya dari Arab mungkin ya. Dari bahasa Ibraninya kadosh. Ya, kadosh artinya sacred atau holy. Artinya kualitasnya itu apa? Mereka diharapkan itu dapat tampil beda, separate from other human. Dalam arti apa? Kualitas tampil beda, mereka berbeda dari segi apa? Bukan dari segi penampilan dan lain sebagainya, tapi kualitas dari dalam hati, dari dalam diri mereka. Berbeda dari berdosanya orang-orang di Kanaan. Berdosanya umat-umat manusia di dunia. Dan mereka dapat dipisahkan dari umat-umat manusia lainnya. Apa contohnya? Contoh kehidupan, contoh kualitas kekudusan itu, ya, yang menyebabkan mereka dipilih. Ya. Jadi contohnya apa? Yang menyebabkan mereka itu yang diutamakan, menjadi terutama, menjadi berkuasa, mulia, dimuliakan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ini salah satu. Jadi kita seringkali menganggap diri kita, wah ini kita umat pilihan ini pendeta ya. Kita umat yang kudus, umat sisa yang kudus. Nah, apa kualitas sebagai umat sisa yang kudus? Nah, ini dia. Wahyu 5 ayat 10 kan sudah berhubungan ya dengan dipilihnya dan menjadi imam-imam dan lain sebagainya ya. Di sini dikatakan ya, Wahyu 5 ayat 10, sana firman Tuhan berkata, dan engkau Allah telah membuat mereka, kita umat sisa ya,
Allah telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Waduh, pada saat umat-umat manusia, umat-umat Allah membaca itu, wah inilah kita ini hebat, kita ini imam, raja di bumi, kita harus dimuliakan, kita harus dilayani, kita harus diutamakan. Imam-imam itu atau petinggi-petinggi itu seringkali ya, seperti kita lihat pada saat ada acara-acara pernikahan atau di gereja, yang petinggi-petinggi itu, waduh, dipersilahkan duduk di depan, ya imam-imam, para pendeta, waduh, dihormat-hormati ya, apalagi raja-raja, waduh, selalu dapat yang istimewa, dilayani. Raja-raja dan para imam dalam konteks manusia saat ini dilayani. Ya. Apalagi kalau Anda sudah menjadi pemimpin-pemimpin agama, orang cium-cium tangan kita, cium-cium kaki kita, karena kita adalah apa? Petinggi-petinggi. Nah, ini satu konsep yang salah. Itu bukan konsep Alkitab. Pada minggu lalu kita sudah membahas dari konteks Alkitab, orang yang kuat dan berkuasa itu berbeda dengan pandangan kuat dan berkuasanya apa? Manusia. Demikian juga halnya dengan para imam dan raja di bumi. Konteksnya itu berbeda dengan pandangan kita tentang raja ini atau imam ini, pemimpin ini atau pemimpin itu yang kita hormat-hormat, kita cium-cium kaki dan tangan mereka. Tidak. Kenapa? Karena kita salah kaprah kita kalau hanya berpikir seperti itu. Mari kita lihat terjemahan dari New International Version, ayat yang sama dari Wahyu 5 ayat 10. Revelation 5:10, New International Version katakan apa? You have made them to be a kingdom and priest. Ya, jadi kingdom and priest, raja-raja dan apa? Ya, raja-raja dan imam-imam to serve our God. Jadi imam-imam dan raja-raja, kerajaan dan imam, bahasa Indonesianya imam-imam bagi Allah. Sudah bagus sih. Cuma lebih bagus siapa? Imam-imam yang melayani Allah. Jadi kata bagi itu seringkali agak tidak terlalu bagi kita untuk apa? Kita imam Allah, maka kita dilayani. Tapi kalau kita lihat artinya bagi Allah, artinya kita adalah imam-imam, semua umat percaya. Kita lihat dari kitab Petrus ya. Petrus sudah menyatakan pada kita, kitalah semua sekarang ini imamat yang rajani umat pilihan Tuhan ya. Kita semua adalah apa? Priesthood of all believer. Bukan hanya para pendeta ya. Bukan hanya para pemimpin agama, bukan hanya ketua daerah, ketua uni, ketua DC, GC, divisi dan lain sebagainya. Tapi seluruh umat Tuhan adalah apa? Priesthood of all believer. Apa artinya kita menjadi imam? Artinya kita melayani. Dan pada saat kita melayani Allah, pelayanan kita menjadi hamba Allah, ya, disitulah kita menjadi imam dan menjadi raja. Apa saja? Apa yang akan kualitas pelayanan kepada Allah inilah. Ya, itu pertama yang kita lihat. Ya, kita dipilih dan dikuduskan untuk pertama-tama melayani Allah. Yang pertama. Pendeta, lah, saya melayani Allah ya, saya bikin ini. Ya, jadi kalau begitu umat manusia lainnya itu yang akan melayani saya karena saya sudah melayani Allah. Wah, jangan salah kaprah lagi. Pada saat kita melihat kualitas apa selain melayani Allah yang dituntut dari kita umat-umat pilihan. Pertama, melayani Allah. Yang kedua, mari kita lihat, kita dipilih dan dikuduskan untuk apa? Ingat, janji kepada umat Israel itu berdasarkan janji kepada nenek moyang mereka. Apa yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, apa yang dijanjikan kepada Abraham adalah Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau, memilih engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan olehmu, ayat ketiga, ayat akhirnya katakan apa? Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kita dibawa untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itulah kualitas sebagai umat yang dipilih, umat pilihan Tuhan, dan melayani apa? Sesama. Bukan untuk dilayani, bukan untuk kita merasa bahwa kita adalah apa ya? Kita jangan sampai memiliki kesombongan rohani dengan kata lain. Tapi kita melayani. Tapi mereka pendeta, mereka kan orang teologianya salah, jalan pemikiran mereka salah. Bawa supaya mereka mendapatkan berkat seperti kita yang sudah mendapat berkat oleh Tuhan.
seperti kita mendapatkan. Itulah sebabnya Ulangan 26 ini adalah kepanjangan dari ayat pilihan kita. Ayat pilihan kita, ayat utama kita ya, Kejadian Ulangan 7 ayat 6, itu diulangi 3 kali hal yang sama tentang janji kepada bangsa Israel sebagai apa? Umat kesayangan Allah ya. Itu dalam Ulangan pasal yang ke-7, Ulangan pasal 14, dan yang ketiga adalah Ulangan pasal 26 ayat 17 dan 18. Nah, mari kita baca aja ayat yang ke-18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan apa perintah Tuhan? Ya, yang sudah diberikan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Apa yang diperintahkan kepada kita? Diperintahkan kepada saudara dan saya, imam-imam, raja-raja dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani seluruh umat manusia lainnya, agar supaya apa? Supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Allah, menjadi murid-murid Yesus. Itu perintah Tuhan bagi kita. Kalau Anda mengikuti perintah Tuhan yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Matius 28, ayat 19, 20, dan 20 ya. Jadikanlah segala bangsa apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah kita harus berpegang. Sebagai kesayangan Tuhan, kita dipilih bukan karena kuantitas kita, banyaknya kita. Tidak. Mungkin umat Advent, umat kesayangan, umat sisa, the remnant church itu kecil. Tidak sebanding dengan gereja-gereja lainnya yang besar. Tapi kita memiliki kualitas, dan kualitas itu bukan untuk membuat kita memiliki kesombongan rohani, tetapi juga kita, tetapi bukan kesombongan rohani, tetapi kita memiliki satu perintah yang harus kita jalankan sebagai umat-umat yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang tadinya kita tidak layak, tidak ada satupun yang layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita, mengangkat kita, menjadikan kita umat kesayangannya, supaya kita berpegang kepada perintahnya. Salah satunya adalah menjadikan segala bangsa apa? Menjadikan segala bangsa murid-murid Yesus. Kita telah dipilih, dikuduskan. Dikuduskan artinya kita dipisahkan. Bukan hanya dipisahkan dari dosa, tapi dipisahkan supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Tidak heran, Rasul Paulus dalam Roma 1 katakan apa? Tentang dipilih, dikuduskan untuk menjadi apa? Roma 1 ayat 1 Rasul Paulus katakan apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil, bahasa Inggrisnya called, chosen, dipanggil. Dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dan dikuduskan, dipisahkan. Bahasa Inggrisnya apa? Set apart. Kita dikuduskan untuk apa? Seringkali kita dikuduskan, kita pikir, wah saya dikuduskan, ya supaya saya apa? Oh, menjadi orang kudus, marilah saya hanya bertapa. Saya hanya bertapa, saya bentuk satu komunitas saya sambil menantikan kedatangan Yesus. Ya, cuman saya dan keluarga saya lah kita selamatnya deh. Kita set apart, kita dikuduskan, dipisahkan bukan supaya kita berada di atas gunung, saudara ya. Bukan. Tetapi kita dikuduskan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Set apart for the gospel of God. Tidak heran, Mazmur 67 ayat 2-3 katakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Supaya, kenapa Dia mau mengasihani kita? Kenapa Dia mau memberkati kita? Kenapa Dia mau memilih kita, memanggil kita, menyayangi kita? Supaya jalan Allah dikenal di bumi dan keselamatan Allah ada di antara segala bangsa. Itulah sebabnya Tuhan telah memanggil saudara dan saya. Kita telah dipilih, kita telah dipanggil, ya. Kita telah menjadi harta kesayangan Tuhan, ya, agar supaya kita dapat melayani Dia dan juga melayani apa? Sesama kita. Dan pada saat itulah saudara dan saya menjadi imam-imam dan raja-raja yang melebihi para imam, yang orang-orang yang mengaku sebagai imam atau raja-raja di bumi ini. Kita melebihi mereka semua karena kita memiliki kualitas
Ya, kualitas sebagai umat-umat Allah, yaitu yang melayani Allah dan melayani sesama. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.